Selamat malam guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Nisa 9. Baik, Bang Al akan mencoba merekap kegiatan pasar minggu ini dari hari Senin nanti, dari hari Senin tadi sampai tanggal hari ini hari Jumat, sama evaluasi market atau evaluasi pergerakan saham yang Bang Al kasih sama kalian di awal minggu kemarin. Di sini IHSG sudah 1 minggu asing turun atau asing jualan selama hampir 5 hari. Pada hari Senin kemarin ternyata asing masuk sekitar 3T. Kalian bisa lihat di sini ada 3,04T. Sedangkan keluar hampir sama juga, hampir 3T juga. Jadi hampir sama atau lebih lagi asing keluar ini dua, satu setengah, 3, 5 ya. Lebih banyak asing keluar sekitar 500 miliar ya keluar. Yang pertama, sedangkan yang kedua wajar kenapa ini turun karena IHSG ini sudah membentuk new ETH baru di area harga 8622,27. Biasanya suatu harga saham atau indeks saham itu sudah naik, itu biasanya bakal turun dulu. Dia karena dia udah naik tinggi nih, naik tinggi expect-nya. Kemudian mungkin dia akan turun dulu, membentuk lower baru di area harga maybe di 878,18 atau di 8398,77 atau di area MA20-nya sebelum kembali dia mencoba rebound atau naik kembali menuju JTH baru kata Bang Al kemarin di area 8654,36 ini. Tapi ada juga sentimen dari Menteri Keuangan kita Pak Purbaya. Di segini sampai akhir tahun ini diprediksi beliau atau analisa beliau bakal mencapai 9.000. Lihat saja apakah sampai dengan akhir tahun nanti IHSG bakal menguji area 9.000 atau 10.000. Baik, sekilas untuk IHSG, kita lanjut di saham di sini di GoTo. Di GoTo sebentar, GoTo sebentar, Bang cek dulu. Bentar. Di sini sesuai dengan minggu kemarin atau hari Rabu kemarin saya bakal bahwa saham ini bakal naik dulu ke area ini ke area 68, kemudian turun ke area 62 nih. Ternyata saham ini hanya bergerak sideways di area 66 sama 64 aja untuk saham GoTo nih. Nah, penyebabnya apa? Karena yang pertama dari RSI ini juga ini RSI juga sudah mulai sideways kelihatan dari tanggal 21 nih. Berdekatan antara area support dan area MA-nya, RSI-nya, ya, antara support sama RSI-nya. Yang pertama, dan yang kedua, maybe ini pergantian sentimen pergantian kalau nggak salah CEO-nya dari Patrick Waluyo, kalau nggak salah diganti sama siapa ya Bang? Lupa kemarin Mbak Al nggak baca berita. Itu bakal kemungkinan katanya ada merger antara GoTo sama Grab. Tapi menurut Bang Al nggak bisa merger. Kenapa? Karena jika GoTo ini merger sama Grab, yang pertama bakal ada monopoli harga dari Grab. Karena Grab secara tidak langsung tidak mempunyai saingan. Karena saingan Grab itu untuk di Indonesia menurut Bang Al hanya GoTo. Walaupun ada Maxim dan lain sebagainya. Oke. Ini untuk minggu ini dia naik, kemarin sempat naik, ternyata dia turun, nggak sanggup break di atas MA 200-nya atau di area 68 dan dia turun, dan 1 minggu ini dia hanya sideways aja di area 64 sampai dengan 66. Oke, untuk GoTo lanjut, setelah GoTo ada brand. Baik, sesuai dengan ini hari Rabu kemarin, analisa hari Rabu kemarin, ternyata saham brand ini bergerak di area atau di range harga 9.400 nih. Di area 9.400 sama berapa nih? Sama 9625 nih, lebih tinggi ya.
9.600-an atau 9.000 ya, 9625 ya. Jadi dari segi volume memang rata-rata brand ini menurut Bang Al nggak pernah lebih dari MA20-nya. Hanya satu hari ini, hanya satu kali tanggal 24 kemarin dia naik, tapi nggak signifikan. Dia naik hanya di area harga 22.200. Terus walaupun asing dan volume beli volume tekanan beli tinggi, ya naiknya terbatas sepertinya, tidak terlalu banyak. Dan yang kedua, dari tanggal 25 sampai tanggal 28 ini terpantau atau tetap ke volume sama ada jual juga, ada distribusi juga sama asing walaupun kecil tapi nggak nyampe di atas MA20-nya untuk volume. Sedangkan untuk Verogen atau asing beli di dua hari ini dia beli dari hari Kamis sama Jumat ini dia beli. Walaupun hari Jumat ini agak lebih tinggi belinya dari hari Kamis. Jumat ini lebih tinggi dari hari Kamis kemarin, tapi tetap volume belum di atas MA20-nya. Nah, ini menurut Bang Al tetap menarik untuk saham brand. Kenapa? Karena dari tanggal 27 kemarin sampai dengan tanggal 28 hari ini, walaupun di sini ada distribusi asing, menurut Bang Al nggak terlalu signifikan distribusi. Saham ini menurut Bang Al tetap diakumulasi sama asing atau smart money sebelum dia melanjutkan tren bullish-nya ke area harga kata Bang Al kemarin ke 9 secara bertahap di 10.200, 10.650 dia sempat sentuh nih di area ini. Dan yang terakhir target Bang Al ada di 10.925. Kita lihat minggu depan bagaimana pergerakan untuk saham tren ini. Lanjut setelah brand ada Cleo. Sama Clio kata Bang Al, untuk Clio kalian wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Karena saham Clio ini jelek nih, dibuang terus sama brokernya atau saham asing. Walaupun hari ini ada mulai ada asing masuk, walau hari ini baru hari ini asing masuk. Tapi menurut Bang Al saham ini lebih baik kalian wait and see terlebih dahulu karena karena saham ini belum istilahnya belum ada bottomnya, belum ada resistennya atau sorry belum ketemu supportnya karena apa? Karena ini candle ini sama di bawah MA20 bahkan di MA50. Jadi menurut Bang Al untuk Cleo kalian wait and see terlebih dahulu. Walaupun dia naik menurut Bang Al saham ini bakal tetap sama seperti analisa-analisa sebelumnya kata Bang Al di area 510 sampai 535. Oke. Ini juga dari RC juga ini kelihatan bahwa saham ini sudah mulai sideways atau konsolidasi. Nah, ini belum jelas nih konsolidasi yang naik atau turun. Cleo. Lanjut setelah Cleo ada BBNI pergerakan BBNI minggu ini. Baik, pergerakan BBNI minggu ini ternyata nggak sesuai Bang Al ya, sesuai dengan hari analisa Bang Al hari Rabu kemarin dia turun. Seperti ini ada sentimen kenapa dia turun, salah satunya Bang Al nggak sorry minta maaf Bang Al nggak update berita. Jadi secara teknikal memang saham ini turun karena saham ini di bawah MA20 nya nih candlenya nih, di bawah MA20 rata-rata saham kalau udah di bawah MA20 ini pasti turun kayak BB. Tapi menariknya di sini BBN ini menyentuh area support daily-nya di area harga 4620. Kebetulan close di area 4620 atau kebetulan juga di atas MA 200 minggu ini juga saham ini diakumulasi asing hanya satu kali pada hari tanggal 26 kemarin kalau salah hari Rabu ya kalau. Terus distribusi asingnya jauh lebih tinggi daripada dia akumulasi. Dari segi RSI juga bahwa saham ini sudah masuk fase menurut Bang Al konsolidasi terlebih dahulu, maybe ada downtrend sepertinya belum, tapi menurut Bang Al ada potensi buat downtrend karena di sini RSI sudah mulai
menekuk atau menuju ke bawah, ke arah bawah. Menurut ini bakal tetap NC bakal sideways terlebih dahulu. Pergerakannya nanti kita akan cek untuk minggu ini atau Senin nanti ulas kembali. Oke, bumi juga baik seperti kata analisa Bang Al kemarin, hari Rabu kemarin bahwa saham bumi ini naik. Enggak naik, sorry, dia turun di range harga 236 nih, 236 kalian bisa lihat. Kebetulan juga hanya kebetulan ini kebetulan sesuai dengan Bang Al di 242 sampai 236 nih. Kemarin kalau nggak salah ada yang nanya supportnya di mana. Kalau menurut Bang Al sementara support bumi ini ada di yang terdekatnya ada di 424. Karena ini area Fibo Bang Al. Sama di 220. Selama dia tetap harga di 220 atau di 228, saham bumi ini potensi buat rebound bakal naik, bakal lebih besar jika dia tetap berada di harga 228 sampai 220. Tapi jika dia turun di harga 228 sampai 220, hati-hati, saham ini bisa turun. Nah, karena untuk sentimen minggu ini atau evaluasi market saham bumi minggu ini, setelah pergerakan tanggal 26 kemarin dengan volume besar, walaupun distribusi asing kecil ini, volumenya besar nih di atas dari tanggal 25 sampai tanggal 28 ini 25 sama 26 volumenya tekanan belinya tinggi, walaupun asing tetap distribusi. Kalian bisa tahu bahwa yang distribusi ini ada dua sekarang. Yang pertama CIC, kedua UBS Swiss kalau nggak salah. Kalian bisa baca lah. Nah, itu dua itu lagi profit taking atau jualan. Maybe dia jualan karena sudah lama menahan saham ini dari harga 8 ribuan sampai kalau nggak salah 50 perak. Makanya mereka jualan, takut kalau saham ini jatuh kembali turun ke bawah. Ada rugi lebih dalam, lebih baik mereka keluar terlebih dahulu. Dari segi RSI menurut Bang ini bakal konsolidasi terlebih dahulu. Konsolidasi di range harga sekitar mungkin 424 sama 228 atau 424 sampai dengan 254. Untuk detailnya nanti kalian bisa lihat di YouTube selanjutnya pada hari Minggu seperti biasa, Minggu sore. Dari jam 15 sampai jam 15, 17 sama 219 ya kalau. Lanjut ya, setelah bumi terakhir ada agro. Baik itu sama agro, ternyata kemarin ada pergerakan naik dari tanggal 27, volume buy tinggi tapi asing jualan besar nih. Walaupun volume buy-nya tinggi tapi asing jualan besar, dia naik. Dan hari ini ternyata dia nggak bisa bertahan atau kami ini nggak pernah benar-benar break di area 224, 244. Nggak pernah break di area 244 saham agro ini. Kita lihat. Tapi hari ini juga asing masih akumulasi ini menurut Bang Al tetap dihindari dulu karena bakal harga 236 sampai 224. Baik, terima kasih. Selamat malam. See you next time.